menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh berakhirnya hidup. Saya bertekad menumbuhkan welas asih dan berusaha menemukan cara-cara untuk melindungi dan menghargai hidup, orang-orang, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain. Saya akan selalu memperhatikan kesehatan diri sendiri dan orang-orang lain. Saya akan menghargai hidup dengan mementingkan kesehatan, cara hidup sehat, dan membuat lingkungan dan dunia kita bebas dari bahaya, yang kondusif untuk mendukung kehidupan sehat dan layak bagi penghuninya. Saya memutuskan tidak akan membunuh, membiarkan yang lain melakukan pembunuhan, atau menyebabkan terbunuhnya makhluk lain. Saya tidak akan membiarkan segala bentuk pembunuhan maupun tindakan-tindakan yang membahayakan di dunia, dalam cara hidup saya maupun pikiran-pikiran saya. Adina dana weramani sikapada samadhyami. Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh eksploitasi ketidakadilan sosial, pencurian, korupsi, dan penindasan. Saya bertekad menumbuhkan cinta kasih dan berusaha menemukan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain. Saya bertekad mempraktekkan kemurahan hati dengan berbagi waktu, tenaga, dan materi untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Saya memutuskan tidak akan mencuri dan tidak akan mengambil sesuatu milik orang lain. Saya akan menghargai barang-barang milik orang lain. Demikian juga saya akan mencegah mereka yang akan mengambil keuntungan atas penderitaan manusia maupun spesies-spesies lain di bumi ini. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh penyalahgunaan seks, saya bertekad menumbuhkan rasa tanggung jawab, keadilan, dan kesetaraan. Saya akan berusaha menemukan cara-cara agar apapun yang saya pikirkan, katakan, atau lakukan tidak hanya terkontrol oleh gairah dan nafsu yang membahayakan. Saya akan melindungi keselamatan dan harga diri saya sendiri, orang-orang lain, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Saya memutuskan tidak akan melakukan hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Untuk melestarikan kebahagiaan orang lain dan diri sendiri, saya memutuskan untuk menghargai komitmen yang saya buat dan komitmen orang lain. Dengan segenap tenaga dan saya melakukan apapun untuk melindungi anak-anak dan orang-orang dari pelecehan seksual dan mencegah keretakan hubungan pasangan dan keluarga yang disebabkan oleh penyalahgunaan seks. Musawada weramani sikapada samadhyami. Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh kata-kata tanpa dipikir dan ketidakingatan mendengarkan pendapat orang lain. Saya bertekad menggunakan ucapan-ucapan penuh kasih dan mendengar dengan penuh perhatian untuk memberi kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang lain dan mengurangi penderitaan mereka. Memahami bahwa kata-kata dapat memberikan kebahagiaan maupun menyebabkan penderitaan. Saya bertekad untuk selalu berkata benar, berkata yang berarti, dan selalu menggunakan kata-kata untuk memberikan kesan yang sebenarnya, untuk membangkitkan rasa percaya diri, kegembiraan, dan harapan. Saya memutuskan tidak akan menyebarkan hal-hal yang saya tidak tahu pasti dan tidak akan mengkritik atau menghakimi sesuatu yang saya sendiri tidak pasti. Saya akan mendekatkan hubungan orang-orang dan mencegah kata-kata yang dapat menyebabkan keretakan hubungan antar teman, keluarga, maupun masyarakat. Saya akan berusaha mendamaikan dan mengakhiri semua konflik, betapapun kecilnya. Suraneraya Majapamadhatana weramani sikapada sama
penderitaan sering diakibatkan oleh cara hidup yang tanpa dipikir. Saya bertekad menghargai kehidupan dengan memperhatikan kesehatan, baik fisik maupun mental, untuk diri sendiri, teman-teman, keluarga, masyarakat, dan semua makhluk dengan selalu waspada atas apa yang kita makan, minum, dan apa yang kita pakai. Saya bertekad hanya menggunakan barang-barang yang tidak menyebabkan bahaya, tetapi memberikan rasa damai, sejahtera, dan kegembiraan untuk badan dan pikiran. Saya memutuskan tidak akan mengkonsumsi alkohol, minuman yang memabukkan, atau menggunakan hal-hal lain yang menyebabkan ketagihan, seperti acara-acara tertentu dalam televisi, film, buku, majalah, dan percakapan-percakapan. Saya menyadari bahaya racun-racun ini terhadap badan dan pikiran saya dan makhluk-makhluk lain. Saya akan mengubah kekerasan, ketakutan, amarah, dan kebingungan dengan menjalankan cara hidup yang pantas dan memperhatikan apa yang dikonsumsi. Saya memahami bahwa hal-hal ini penting untuk mengubah diri dan dunia sekitar saya. Jadi waktu kebanyakan kalian membacakan Pancasila ini banyak yang hafal ya, tapi mungkin kalian tidak mengetahui bahwa sebetulnya yang kalian ucapkan ini landasan untuk dicapainya kesempurnaan. Jadi sebetulnya artinya jauh lebih dalam dan lebih mendasar daripada apa yang kita bicarakan. Makanya kadang-kadang menerjemahkan sesuatu ini, kalau kita terjemahkan secara cepat dan singkat, ini kadang-kadang malah justru menghambat pengertian yang benar, menghambat pengertian yang lebih dalam. Coba kita pikir yang pertama ini, biasanya diterjemahkan dengan jangan membunuh, atau kita menjadi tidak membunuh. Membunuh di sini dengan sendirinya tidak berarti membunuh, memotong leher orang. Cuma di sini artinya justru sangat luas. Intinya di sini itu jangan membunuh, itu intinya respect life, menghargai kehidupan itu sendiri. Dan respect life ini mulainya harus respect your own life. Artinya respect your own life, diri kamu sendiri yang kamu harus respect. Ini misalnya, kalau kamu tahu perut kamu sensitif, ngomongin saya sendiri, terus diajak makan siang di lontong Medan mengenai weakness, clash, karma, all come together. Apa good karma, nantinya suffering, dukkha. Sebab kamu sudah tahu sebetulnya ini makan pedas-pedas ini pasti kamu nggak tahan, teman. Ya karena senang aja kan. Sebetulnya cuma menginginkan cuma kesenangan sepanjang sekian aja. Maka yang dipilih itu mestinya yang pedas-pedas gini. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. And then even after it's almost finished, kamu lihat, pakai cumi juga. And then, waktu begitu saya ketawa sendiri. Saya bilang, iya, ini memang susah sekali. Kamu mau kontrol bagaimana itu kadang-kadang ya terus saya nyalakan my previous karma, force me doing that. Dan selalu yang disalahin ini disposisi untuk lihat baik. Tapi intinya banyak justru hal-hal yang kita kerjakan ini kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Dalam hal ini tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga betapa kalinya kita ini menghina kita sendiri sebenarnya. Kita lihat di depan cermin, ya, yang saya ngomong. You sometimes unfairly, sangat-sangat tidak fair, kalian kritik kalian sendiri. Merasa yang saya ngomong kurang tinggi, kurang ramping, kurang besar, kurang pandai, kurang begini, kurang begitu. Bahkan sering sekali ucapan seperti saya orang jelek atau gini-gini. It's not true. Kamu tahu semua, kamu tahu.
kalau kamu berdiri di depan cermin ini, kamu tahu you are the best. Tapi kamu terus bandingin dengan yang lain. Nah, kebetulan kalau kamu bandingin dengan yang lain, kamu lebih enak pikirnya. Kalau yang lain ini mesti lebih bagus, lebih enak dan sebagainya, pikirmu. It's not true. You are just beautiful as you are. You know, kalian, you are just as perfect as you are. Oh, nanti kalau begini, ngomongnya ini selalu apa? Depreciating yourself. Apa artinya tidak appreciate yourself. Kita sangat negatif reaksi itu. Makanya lawannya kita lihat begini, kamu bilang okay, this is me, you know. Dan apapun saya keadaan bagaimanapun, saya akan berguna buat banyak orang. Saya ingin membahagiakan banyak orang. Dan pilih baju, pilih apa, potong rambut atau pilih apa, whatever you do, it's just because you want to do the best for people. Makanya lain sekali. Dan juga makan. Ini kamu sering sekali kita makan ini ya seperti yang saya ceritakan. Kepinginannya kan rasanya hanya sekian kan, dari mulut ke tenggorokan, habis itu lewat. Tapi kamu nggak mikir ini kolesterol apa, asam urat atau segala macam. You don't care karbohidrat atau gimana. Jadi hantam terus. Bahkan kalau kepingin makan apa, selalu pengen makan. Jadi sebetulnya kehidupan ini kalian harus berani memikirkan konsekuensinya. Jadi kalau kamu bilang apa panati pata wiramani, you know, apa you really already says that kamu akan tidak membunuh itu, sebetulnya you have to respect life. Bahwa di sini makanya kamu tahu bahwa sebetulnya bagian dan tidak cuma begini, kamu harus mencoba melindungi kehidupan yang lain, orang yang lain. Cara melindungi kehidupan orang yang lain ini juga tidak hanya dengan apa? Kalau lihat ada orang tua ingin nyebrang jalan, kamu berhenti, kita bantu. Dia bukan hanya itu kan, but you really care for others, gitu. Care for others. Apa mengenai kehidupan yang lain. Dan di sini semuanya ini sila ini untuk menerangkan ke kalian bahwa sebetulnya kalian ini berkaitan satu dengan yang lain. You know, sila di sini itu selalu mengatur cara hubungan kamu satu dengan yang lain. Makanya sebetulnya kalau Buddha ini tahunnya kurang lebih sama dengan Konghucu gitu, apa di China, dan waktu dengan apa Zoroaster yang di Iran, Aristotle hampir sama waktunya kurang lebih. Makanya juga tidak asing kalau itu hampir sama. Misalnya di Confucius itu juga diterangkan lima hal. Yang pertama mulainya itu apa? Learn ini apa? Ya, apa sebetulnya manusia coba di sini itu sebetulnya justru yang disebut di kebudayaan Cina ya, Confucius ini kebudayaannya justru kalau ngomongin manusia itu bukan orangnya ini, tapi cara kamu berhubungan satu dengan yang lain. Makanya di sini ini hubungannya dengan air, apa benevolence, love, and passion. Kalau kamu baca terangannya ini luar biasa sekali sebetulnya, betapa hampir samanya bahwa kamu bisanya kindness, kamu bisanya happy itu kalau kamu bikin orang lain happy. Karena happiness ini definisinya di Confucius ini hubungan satu dengan yang lain, power juga apa dan juga kalau kamu baca Aristotle mengenai itu sama juga prinsipnya, beauty, kindness, and love ini juga mengenai ini. Jadi di sini yang diterangkan pertama jangan membunuh ini justru kalian harus tahu bahwa kita ini tergantungan satu sama lainnya luar biasa. Jadi dalam perbuatan kita sehari-hari yang dipikirkan yang lain dulu.
yang dipikirkan yang lain dulu. Ini yang paling safe. Nanti saya ingin tanya sesudah, makanya ini saya beritahu pertanyaannya dulu, jadi nanti jawabannya bisa dipikirkan. Nanti sesudah ini saya kepingin tanya. Sebab ini nanti temanya ya, jadi orang baik terus. Jangan begitu untuk yang lain, kalau bisa begini. Temanya yang saya ingin tanyakan, lalu jadi orang baik itu untuk apa? Oke, towards the end, mungkin sesudah kita ngomong begini, saya ingin tanya ke kalian, tolong dipikir jawabannya, saya dibantu jawab. Lalu jadi orang baik, kita kan dengar dari orang tua, dari mana, dari buku, sekarang dari sila ini maupun di agama-agama lain, selalu diajarkan supaya jadi orang baik. Orang baik ini definisinya paling umum, itu selalu tidak merugikan yang lain. Lalu tujuannya apa? Gunanya apa? I will ask you the questions, you will feel like that, right? Jadi di sini menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh berakhirnya hidup, itu sudah pasti. Banyak orang berargumentasi antara vegetarianism dan enggak, yang cacai dan yang tidak. Katakan Lord Buddha kan juga tidak vegetarian, ya. Jadi sebetulnya kalau mengapa kok kita harus vegetarian? Kan nggak harus. Ya memang nggak harus, tapi bantahnya kan ya yang bunuh kan bukan kita dan apa. Tapi nyatanya nggak ada satupun makhluk itu yang dibunuh senang. Nggak ada satupun. Sampai semut kalau begini, sampai bakteria. Kamu tahu kalau di break itu di laboratory itu di break begini, itu bahkan tidak cuma makhluk kan. Kita dulu lihat di foto di film What the Bleed Do We Know itu. Air pun kalau kita sembayangin atau thank you, kristalnya bentuknya lain-lain. It's amazing. Orang Jepang ini yang profesor siapa itu namanya, ya. It's really amazing. Jadi sebetulnya tidak ada makhluk satupun yang menikmati itu. Misalnya yang kita sering lihat, katanya kuda ini tidak bisa hidup kalau kakinya satu patah. Binatang lain bisa tiduran, cuma kalau kuda ini tidak bisa. Makanya alasannya kalau ada lomba kuda ini, kalau ada kecelakaan kudanya lalu dimatikan. It's very inhuman. Kamu katanya berdasarkan compassion, kamu di pinggir jalan nabrak kucing. Ya kalau kucing mungkin kamu takut kabur, misalnya nabrak ayam gitu. Terus kelihatannya ayamnya belum mati, kamu kasihan, mobil kamu mundurin lagi supaya mati. It's not true. Ketabrak sekali, itu sudah ketakutan, tabrak sekali lagi, itu kan setengah mati. Jadi sebetulnya kita selalu di sini, artinya itu selalu menimbulkan timbulkanlah kepekaan ke makhluk-makhluk yang lain. Membunuh di sini tidak hanya hanya, tapi juga bagaimana caranya kita ini hidup sehat supaya makhluk lain hidup sehat. Kalau kamu semprot nyamuk di selokan-selokan itu bukan semprot nyamuknya, harusnya yang disemprot selokannya, sebab nyamuk itu tidak harus hidup di selokan. Memang tidak bisa berkembang terlalu banyak, tapi juga tidak harus mati karena tidak ada selokan, dan di selokan itu bisa membawa. Jadi sebetulnya cara berpikirannya di sini benar-benar luar biasa. Jadi kalau misalnya kamu tahu sila ini, hubungannya kan diterangkan aja, kalau kamu begini nanti begini kan. Ya, sila ini kalau kamu jalankan nanti kamu bisa berkonsentrasi, bisa tahu mengenai wisdom. Makanya kamu tahu bahwa sebetulnya boleh nggak, misalnya bukan boleh atau dilarang ya, tapi orang selalu tanya, saya sebetulnya kalau sama agama Buddha setuju cuma satu hal, kenapa kok nggak boleh bunuh nyamuk? Sebetulnya bukan soal boleh nggak boleh kan? Sebetulnya kamu tahu bahwa sebetulnya it's killing, it's the second. And then the second one,
kalau kamu mau lihat dari Pancasila Indonesia ini, yang pertama tadi itu sebetulnya mendekati sekali kemanusiaan yang adil dan beradab. You talk about that sebetulnya. Dan di sini yang berikut ini sebetulnya kita membicarakan keadilan sosial. You talk about bahwa menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh eksploitasi, ketidakadilan sosial, pencurian, korupsi, dan penindasan. Jadi sebetulnya kamu ngambil sila itu, kamu harus ikut berantas korupsi. Jadi lain kali kalau di stop polisi, enaknya bagaimana San? Apa serahin alun aja suruh ngurusi sendiri. No, tapi memang artinya di sini, kalian ya, kalau sudah ambil sila ini, harusnya dimanapun kalian berada, seakan-akan kalian ngomong ke orang-orang terkena, don't worry, jangan khawatir, saya nggak akan mengambil keuntungan ke kamu. Apapun, you say, kamu di kantor, maupun di rumah, maupun di mana, selalu kamu pikir, ini loh artinya, ya, bukannya mencuri, harus mencuri. Tapi kalau mencuri ini bisa mencuri semua, di kantor kamu pinjam telepon kantor, ambil fotokopi kantor, cuman kadang-kadang, paling seminggu 3-4 kali kan, cuman. It's not about that. Itu kamu harus dijelaskan di sini, enaknya bagaimana. Jadi pemikiran di mana kamu tidak ingin merugikan yang lain secara materi. This is what it's all about. Jadi pencurian di sini itu tidak berarti hanya mengambil begini, dan juga jangan mengambil keuntungan atas dasar penderitaan makhluk-makhluk lain. Nah ini misalnya ya, sebelum saya ke sini, saya lihat ada program ini luar biasa di apa? Kalau nggak salah itu di Ghana atau di Afrika, pertambangan. Pertambangan itu gunung-gunung begini loh. Pertambangannya pertambangannya itu gede sekali. Cuman yang kerja di sana anak-anak umur 5, umur 8. Oh di Kongo atau di mana? It's amazing. Dia hidupnya kakak beradik 3 ini. Setiap pagi harus jalan 1,5 jam di sana, dan semua harus ambil dari batu-batuan, cari copper tembaga. Dan kemudian ternyata hari itu nggak cukup untuk makan hari itu. Harus kerja lagi yang di tengah sungai, juga ingin menginjak-injak lumpur itu supaya keluar dari lumpur itu ke copper, lalu baru nanti bisa ditukarkan ke calo-calo di sini juga. Jadi ternyata di dunia ini masih banyak sekali penggunaan anak-anak child labor, atau mengambil kesempatan hanya untuk ingin mengenakan badan kita sendiri. Sebetulnya mereka ini benar-benar tidak menghargai kehidupan anak-anak. Luar biasa sebetulnya, luar biasa kalau kita pikir. Dan kita pun juga sering kan lihat di sini misalnya dengan pembantu. Makanya kamu lihat kalau tidak hanya di Singapura, tidak hanya di Saudi Arabia, di mana pembantu ini selalu tidak dilakukan secara manusiawi. Dan kita pun terutama yang punya pembantu-pembantu di rumah yang fair. Inti sila ini sebetulnya keadilan. Yang adil hubungan kamu dengan yang lain. Yang adil. Fair. Keadilan ini temanya besar sekali di Buddhism. Hanya dengan kalau kamu di pikirannya ini fair dan pikiran nggak gejolak, kamu bisa konsentrasi. Right, nomor 3. Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh penyalahgunaan seks. Saya bertekad menemukan rasa tanggung jawab, keadilan, dan kesetaraan.
dua hal ini di sini, kesetaraan, keadilan, tanggung jawab, dan penyalahgunaan seks. Sebetulnya artinya di sini sering dikatakan perbuatan asusila atau berzina. Ini bukan hanya berzina. Bahkan makanya tadi saya cerita, Lord Buddha waktu didekatkan oleh Brahmana ini, beliau mengatakan gini, kalau saya berdiri, artinya kalau saya ngikutin aturan-aturan masyarakat, kalau saya ngikutin kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, kepala kamu pecah. Artinya Lord Buddha mengatakan bahwa sebetulnya yang harus diikuti bukan hanya aturan-aturan undang-undang atau aturan-aturan masyarakat. Sebetulnya yang harus kamu ikutin justru tahu mengapa ada sesuatu, sebabnya apa, nanti hasilnya apa. Right? Di sini yang diterangkan di sini, jangan sampai hanya karena nafsu seks saja kamu tidak memperdulikan dan merugikan orang lain. Sebetulnya itu inti. Seperti kata berzina atau berselingkuh atau itu sebetulnya yes, of course. Kalau nanti menyakitkan yang lain, kebanyakan memangnya iya. Tapi bukan itu. Intinya ini kita di sini fair atau enggak? Kamu jalanin ini adil atau enggak? Misalnya yang Sarah ada suaminya, ada istrinya atau gimana? Kamu lihat dulu fairnya bagaimana. Apakah ini hanya karena nafsu? Hanya karena nafsu kamu malah begini, atau is it for a better things or doing better thing? Apa bisa nggak kamu gunakan? Seksnya sendiri sebetulnya it's a very small thing. Sebetulnya yang seksnya sendiri itu bukan dijadikan persoalan. Yang dijadikan persoalan fantasi kamu, pemikiran-pemikiran kamu, kebiasaan kamu atau kemauan kamu untuk menyakiti yang lain, menjadikan yang lain. Tapi kalau misalnya kamu bisa, dan mungkin sekali kalian ini ya seperti ceritanya Sudina tadi, itu karena waktu itu yang dilanggar itu karena dia sudah jadi biku. Dan untuk orang-orang yang para anggota sangga di sini, itu sebetulnya persoalannya begitu itu. Dan yang di sini makanya disebutkan ini, katakan atau lakukan yang tidak hanya terkontrol oleh gairah dan nafsu yang membahayakan. Di sini dikatakan seks ini dikatakan membahayakan karena mencakup semua panca indera dan juga fantasi keinginan. Semuanya ikut. Makanya disebut membahayakan. Bukan karena, nah di sini ini lucu sekali. Kita kadang-kadang ini munafik sekali di sini. Masyarakat ini menganggap seks ini sesuatu yang kotor misalnya. Betul. Itu padahal tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Tapi justru membahayakan dalam arti kata seks ini lima panca indera ini ikut semua. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasaan. Dan fantasi. Ikut-ikut ini, makanya bahaya sekali kalau kamu lalu jadi seperti ketagihan dan menjalankan itu terus. So this is, jadi di sini ini kalian bisa tahu kan. Jadi di sini untuk misalnya melakukan hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Di sini ini maksudnya supaya jangan cuma terkecoh oleh desire of sebab nanti ya, kalau kamu tahu keinginan seks ini sama dengan keinginan makan nasi goreng, nggak beda. Keinginan seks ini sebetulnya nature-nya, the nature itu nggak beda dengan keinginan menggaruk bagian badan yang gatal. Begitu itu sudah terpuaskan, kamu kok cuma begitu. It's the same thing. Hanya ingin keinginannya aja yang dipenuhi. Cuma karena seks itu termasuk fantasi, termasuk ingin gini-gini, jadi berat sekali untuk dijalankan. Tapi kalau kamu tahu apa itu sebetulnya yang kamu ingat, kalau memang kamu tahu bahwa semuanya itu hanya desire, it's only desire, lalu jadi nggak persoalan. Jadi sebetulnya seks is very nice, dan seks itu bagian dari kehidupan kalian sebagai manusia ini.
kalian punya apa? Punya nafsu baik badan. Makanya Lord Buddha tahu sendiri mengenai ini. Makanya dikatakan just be careful. Makanya pertama untuk jadi bhikkhu itu, udah kamu berusaha ngatasin ini. Sebab kalau kamu ngatasin ini, itu yang lain-lainnya jauh lebih mudah. So, jangan ngikutin cuman apa yang dikatakan oleh di masyarakat gitu, misalnya ikut-ikut tapi terus munafik kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita punya desire yang muncul, ya sexual desire, yang pasti akan punya itu kita. Karena kita sebagai manusia kan, this karma as a human being itu bukan, lalu bukan kata-kata untuk muasin biologis, kebutuhan biologis kita, itu pun juga nggak benar. Cuman kalau ini desire keluar, kamu tahu aja bahwa sebetulnya this desire itu tidak beda sebetulnya dengan desire kepingin makan nasi goreng desire, atau kepingin garuk, no difference, nature-nya no different, bentuknya lain, tapi latar garis bawahnya sama. Jadi seandainya ini tidak terpenuhinya pun akan diganti oleh keinginan yang lain. So it's okay. Tapi memang agak repot urusan seksual desire ini, karena seksual desire ini terutama kalian muda-muda ini ya, kadang-kadang kalau keluar lalu kamu ikut-ikutan pakai fantasi segala macam, nah ini lebih repot lagi. So be careful. Tapi tidak berarti kamu ini orang kotor, orang jelek kalau kamu hanya ingin begitu. It's not true. It's quite normal sebagai kamu punya badan begini. Cuman hati-hati, jalan keluarnya ini hati-hati. Jangan sampai terperangkap oleh that's all. Dan kamu jangan munafik gitu, artinya kamu di luar wah meleceh diri, cuma di dalam wah kalau lagi bikin diri lalu you fall dan you become loose. No, tidak kotor sebetulnya. Tapi memang untuk menghilangkan itu kamu pakai bermacam-macam teknik, tidak selalu sukses kan? Because it's very difficult. Makanya juga jangan dibiasakan, tapi juga jangan ditakutin. It's quite thing. Cuman please understand bahwa bisa diatasin, pasti bisa diatasin. Sehari, besok lagi, tapi besok lusa mungkin enggak, kok lagi, ya nggak apa-apa, besok lusanya lagi. Tapi lama-lama juga akan ganti oleh different desire. And it's really no different. Dan di sini yang namanya kesetaraan ini, I like to emphasize that. Yang disebut pelecehan seksual di sini, itu waktu Lord Buddha zaman dulu di sana, ini sampai sekarang pun pelecehan ini terutama misalnya perbedaan antara gender, perempuan, kita semua beda-bedakan. Makanya saya agak nakal waktu kita ke mana itu yang di Manipur Retreat itu. Saya senang aja sebetulnya kalau lihat ada upacara di wihara, sebetulnya saya selalu tanya mengapa kok bisa, mengapa bisa cewek ini sama cowok yang sini sebelah sini. Kalau menurut saya nggak perlu. Dan juga pelecehan begini bedakan karena kamu perempuan, kamu laki, kamu miskin, kamu kaya, kamu ini justru pelecehan ini, maksud saya reperkasinya implikasinya besar sekali. Jadi kalian harus dibiasakan berpikir yang cewek berpikir bahwa cewek dan cowok itu lain, of course, tapi basisnya exactly the same. Jangan mau kamu diberitahu karena kamu cewek harus di belakang atau macam no. Tapi kalau di belakang mungkin lebih enak, kalau di depan ada ranjau. Itu memang. Kalau di Afghanistan wanita berjalan di belakang itu bukan karena pinter aja wanita-wanita. Kalau jalan di depan itu malah kena ranjau. Ini nggak bisa. Tapi sebetulnya posisi juga dari cowok-cowok ini juga. Karena kita dibesarkan begitu, papa makan dulu.
nanti sisanya baru buat. Kalau bisa, jangan begitu. Ditanyakan dulu alasannya apa. Kalau mau respect, jangan respect pakai beda-bedakan. Why? Karena kalau kamu tetap beda-bedakan gitu, kamu tanam benih karma, nanti kamu dibeda-bedakan. Justru orang yang membeda-bedakan itu selalu paling cepat merasa didiskriminasikan. Justru orang yang begitu paling sering mengeluh karena dipandang rendah, karena dipandang itu. Tapi sebetulnya sehari-hari di dalam ini loh, lockdown, jangan tanam benih. Kalau kamu tanam benih, kembali menghantui kamu sendiri. Always. So you have to be very careful. Ini yang keempat ini juga penting sekali. Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh kata-kata tanpa dipikir dan ketidakinginan mendengarkan pendapat orang lain. Kita kalau ngomong ini kadang-kadang kan seenaknya sendiri kan, dan tanpa mikir aja apa akibatnya bagaimana. Bahkan kalau kadang-kadang akibatnya justru kepengen nyakitin orang. Dan juga kita makanya kalau kamu mengatakan musyawarah warahmah itu artinya kamu berjanji dijaga sebelum buka mulut, pikir dulu akibatnya. Jangan ngomong seenaknya begitu. Apa sebab ini ngomong-ngomong ini, apalagi di sini ini paling sering kan. Saya memutuskan tidak akan, ini suka lebih biasa. Kalau memangnya kamu nggak sanggup, ya ini jangan diucapkan lain kali. Saya memutuskan tidak akan menyebarkan hal-hal yang saya tidak tahu pasti dan tidak akan mengkritik atau menghakimi sesuatu yang saya sendiri tidak pasti. Persoalannya, kita ini biasanya baru dengar sedikit aja kita sudah tahu pasti orang itu begitu. Iya kan? Nah, ini repot sekali karena baru dengar gosip. Wah, kalau itu, oh iya pantesan begitu. Lalu ditambah-tambahin, apalagi kok ini makanya kamu when you do this, you will be judged by people, always. Kamu belum apa-apa kan orang-orang lain sudah judge. Semakin begitu kamu lebih sensitif. Orang kalau nggak ngomong ke kamu, lihat aja kamu, orang ini pasti lagi menghakimin saya. Jadi kamu merasanya lebih nggak enak lagi. So this is why begini ini. Pancasila ini luar biasa sekali. Makanya di Pancasila di sini Bung Karno dan teman-teman ini mengatakan sudah pakai musyawarah. It's not my opinion, not your opinion, pakai musyawarah. Jadi sama-sama saya mendengar apa gitu. Sebetulnya Pancasila di Indonesia ini sama sekali tidak bertentangan, bahkan you can see bahwa sebetulnya the base is all the same. Keputusan begini. Right. Yang kelima. Biasanya apa sih? Tidak minum yang berbawa alkohol. Jadi kamu hati-hati kalau kamu beli obat batuk, itu biasanya ada alkoholnya. Robitussin itu ada alkoholnya, meskipun cuma 0,2%. Jadi kalau kamu ngambil ini, apakah artinya begitu? It's not that. Jadi bukan berarti karena saya nggak minum. No. Do you know why? It's, kalau sesuatu ini memang tidak ada, kadang-kadang ya, kita berbuat sesuatu ini karena pikirnya because it's there, gitu. Karena memang bisa, ya saya kerjakan. Karena memang ada, ya saya makan. Karena memang orang-orang, teman-teman begitu, ya saya jalankan. Sebetulnya sebaliknya. Kamu harus tahu dulu bahwa sebetulnya kalau memang saya senang dan saya bisa kontrol dan saya tahu bukan karena begitu, sebetulnya it doesn't matter. Kalau memangnya ya begitu. Tapi kalau kamu janji begini, ini trainingnya luar biasa sekali. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Jangan mengambil
hal-hal yang makanya di sini ini tidak hanya alkohol kan, kamu apapun, bahkan yang paling di sini ini luar biasa sekali. Saya memutuskan tidak akan mengkonsumsi alkohol, minuman yang memabukkan atau menggunakan hal-hal lain yang menyebabkan ketagihan. This is talking about addiction. Mengenai ketagihan, seperti acara-acara tertentu dalam televisi, bola misalnya. Harus pulang jam 8, nanti malam ada pertandingan ini lawan ini. TV, film, buku, majalah, dan percakapan. Mengapa? Karena sebetulnya kemampuan kita storing information ini sebetulnya sedikit sekali. Dan sayang sekali kan kita gunakan untuk membaca sesuatu yang sebetulnya gunanya nggak banyak. Kok tahu gunanya nggak banyak? Kamu biasanya kalau baca majalah, kelihatannya seru gitu kan. 2 jam kemudian kamu ditanya, tadi yang dibaca apa? Pastinya udah lupa semua. Sebab you just don't use it. Makanya jangan digunakan hal-hal yang bersangkutan. Jadi sebetulnya dan di sini juga hal-hal yang begini itu termasuk gosip, apa, ngomong yang tidak berarti, apa, it's really nggak banyak gunanya kan, ngomong-ngomong yang tidak berarti. Jadi sila di sini, kalau kamu bisa rasakan Pancasila di sini itu sebetulnya kebulat tekatan kita untuk hidup menjalankan sesuai dengan sesuatu yang kita sendiri merasa itu memang bermanfaat. Dengan menjalankan begitu, dengan bersila ini, kita itu nanti bisa mencapai ini dan mencapai itu. Makanya saya kepingin tanya, yang tadi saya tanya. Lalu, misalnya guna begini, yang saya katakan tadi bermanfaat. Manfaatnya apa sih sebenarnya? Manfaatnya apa? Manfaat, ini kan istilahnya, kalau kamu ambil kesimpulannya, kita ambil kesimpulan di sini. Ini artinya jangan merugikan yang lain. Intinya hanya ini. Don't reward. Don't harm others. Jangan merugikan yang lain. Lalu manfaatnya jadi orang baik ini apa? Siapa yang mau jawab? Kenapa kok orang tua kita selalu mendengung-dengungkan supaya jadi orang baik dan segala itu gunanya apa sih? Dari kecil di agama juga diterangkan begini, di semua agama semuanya menerangkan sama. Why that? Dan lah, kalau saya boleh tanya juga, kalau kamu kita baca sila macam begini, nah ini sebetulnya saya ada jawabannya di situ sebetulnya saya mau tanya. Coba saya dijawab dulu, tanya tadi, ada yang saya mau coba jawab nggak? Kalau menurut kamu gimana? Kenapa kok kita berbuat baik ini? Alasannya apa? Yes. Harmoni dengan apa? Hubungan ya. Karena kan kalau lihat dari semua bentuk hubungan itu kan mesti harmoni. Nah, kalau nggak harmoni pasti ada berdampak negatif. Terus saya tanya, kalau sudah harmoni, keuntungannya apa? Ya tadi kebahagiaan yang juga dirasakan oleh banyak pihak, bukan hanya kita sendiri. Ya, jadi hubungannya dengan ada kebahagiaan, ya kan? Ya, jadi memang benar. Jadi sebetulnya intinya di sini ini ngajarin, sebetulnya Pratitya Samuppada ini mulainya dari sila ini. Bahwa hubungan kamu dan saya ini jauh lebih dekat daripada yang bisa bayangkan. Kalau kamu happy, baru saya happy. Cuma dalam hal ini memang agak nggak fair, karena saya duduknya lebih enak daripada kalian. Jadi saya kalian lihat apa, saya kurang.
Memang ada hubungannya, cuma sebetulnya how does it work? Kenapa kok kalau ada harmoni kok bisa lebih nyaman? Pak, kalau menurut Bapak, kenapa kok berbuat baik itu kenapa sebabnya? What do you think? Kenapa sebabnya? Hah? To reach the ultimate potential for others. Ya. Masa? Sebetulnya saya tanya begitu itu nanti lah, mengapa kok sebetulnya kalian bisa dengar begini, ini yang Buddhis apanya sih? Yang bicarakan Pancasila gini, yang Buddhis yang mana sih sebetulnya? Kamu dengar begini kan di mana-mana kan? Pancasila Indonesia, Konghucu ada di mana-mana. What makes it Buddhist? Kenapa kok disebut Adisila? Pengendalian diri ya. Nah di sini ini ada bedanya. Bedanya dua. Satu itu tujuannya dan kedua mekanismenya apa. Kenapa disebut Adisila? Itu harus ini keterangannya di scripture. Ini ada yang pertama. Bedanya dengan ini karena kamu menjalankan ini dengan mengandalkan the whole package, mengandalkan Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Pertamanya itu, nanti saya terangkan ini kalau kamu mau cari. Pertamanya, beda. Mengapa ini disebut Adisila? Tidak hanya macam itu karena satu mengandalkan Buddha, Dhamma, Sangha. You take refuge, Trisarana. Dan kedua, dasarnya ini renunciation. Renunciation ini apa? Handy, renunciation ini apa, Handy? Penentasan dari angka. Hah? Jadi definisinya itu makin ingat keluar dari keberadaan yang tidak memaksa. Iya. Jadi ini loh, tadi bedanya kita menjalankan begini ini bukan hanya ingin jadi orang baik, bukan hanya ingin supaya ya tetap harmoni dan sebagainya itu ya, tapi bukan itu sebetulnya. Sebetulnya tujuan begini ini karena dengan begini kita ini bisa nanti keluar dari penderitaan kita, bisa keluar. Jadi yang dituju sebetulnya bukan hanya kebahagiaan atau kenyamanan sehari-hari. Sila yang di sini, yang disebut Adisila di sini ini karena kita ingin keluar dari yang tadi kita ceritakan, sifat kehidupan yang tidak memuaskan tadi. Mekanismenya kenapa? Nah ini istilahnya di sini ini, kalau orang tanya mengapa kok kita harus berbuat baik? Ya karena berbuat baik lebih menimbulkan kenyamanan. Kok bisa? Nah, tidak bisa dijawab. Ya memang begitu. Nah memang begitu ini ternyata jawabannya dengan kita berbuat baik ini kita menanam benih yang disebut benih karma tadi, wasana atau samskara di dalam pikiran kita yang nanti kita dipaksakan melihat alam sekeliling kita melalui kacamata kebaikan kita itu sendiri. Jadi buat baik di sini itu sebetulnya yang paling menguntungkan siapa? Yang paling diuntungkan siapa? Kita sendiri. Meskipun di perbuatan baik ini sama sekali kitanya nggak dihitung. Yang di sini kan 100% harus memikirkan yang lain kan. Tapi justru dengan memikirkan yang lain ini yang paling diuntungkan kita sendiri. Kalau dibalik lebih jelas sebetulnya. Jadi kesimpulannya tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan itu selama kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Justru kebahagiaan kita yang datang ini kita harus memikirkan yang lain. Makanya kalau kalian lihat film di sinetron atau film apa mesti bilang pakai cita-cita itu I love you gitu kan. Mesti I love you, nggak pernah I love me lebih dulu kan. I love you. Persoalannya di sini, yang sana juga I love you too dah. Gitu. Tapi sebetulnya dia ngomong begitu, cuman kondisinya nggak dibicarakan.
I love you as long as you love me. Nah, ininya nggak diomongkan. Makanya orang salah sangka. Justru kalau di Buddhism sebetulnya I love you titik. Udah nggak urusan yang sana. Nah, untung-untungan ini. Kalau yang sana bilang also I love you, wah good. Tapi kalau enggak, itu pun kita nggak boleh nuntut. Makanya repot sekali yang namanya I love you means so much. It's so important. Nggak gampang. Kalau cuma kepengin deket, kepengin gitu, hitung-hitungan, ya boleh-boleh aja, saya tahu gitu. Makanya di sini, bayangkan repotnya hidup ini di sini. Makanya orang katakan, wah kalau belum nikah aja begini-begini dekat, terus bisa kalau sudah nikah bosan begini-begini. It's true, it's very true. Karena landasannya enggak. Landasannya yang penting. Why? Why you want to be together? Kenapa kok mau kepingin? Kalau landasannya yang penting, because I really like your company, just keep company. Kalau bilang, wah kenapa kok kamu dulu nikah? Wah karena di pipi ada apa? Ada debukan apa? Depo, lesung pipi, kan? Ya kesalahan besar kan? Kamu cinta lesung pipi nikahin semua orang. Paketnya keliru, beli paket kebesaran. Apa? You wrong. Dan ini it's always like that gitu. It's always like that. Tapi sebetulnya, you know, it's all your problem, all our problem in life itu sebetulnya di dunia ini, di kehidupan kita. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak, kebanyakan enggak jelas. Tapi persoalannya ini, karena selalu akunya maju dulu. Nah, kalau kamu dengan akunya maju dulu ini risiko sekali, risiko sekali. Makanya sila ini dijelaskan di sini, makanya disebut adi sila. Landasannya harus take refuge. Ini persoalannya karena mau Buddha nerangkan ini, sebab ini nanti paketnya dengan samati, dengan adi cita dan adi prajna. Paketnya pakai itu kan. Makanya dikatakan adi sila ini harus tiga ini berentetan, dan bedanya itu renunciation tadi. Atau renunciation ini artinya keinginan kita untuk keluar dari kehidupan yang tidak memuaskan ini. Jadi sila ini justru pelajaran yang pertama, landasan yang pertama sebelum kita ngomong ke yang lain-lain. Justru Vinaya ini penting sekali. Kalau kalian nggak ininya pun nggak beres, kalian kemana-mana sudah. Lalu berdoa, ini pakai hiu atau bacakin gitu, berguna nggak? Berguna sekali, berguna sekali, berguna sekali. Tujuannya supaya kalian ini nanti bisa menjalankan sila. Dengan menjalankan sila, menanam benih keenakan di hidup ini. Sebab yang tanam benih siapa? Kalian sendiri. Sebab kalau kalian isinya itu hanya selalu memikirkan yang lain, tanpa membeda-bedakan yang lain, kalau kalian dibeda-bedakan pun kalian nggak akan tahu. Makanya kamu selalu akan happy. And this is how it works. Ini loh, makanya diterangkan. Nah, dengan diketahuinya ini, penderitaan ini, ketidakpuasan ini bisa diselesaikan, bisa dihentikan. Maka di sini very rare we talk about Vinaya, mengenai sila. Ini salah satu sebabnya, dan ini memang sebab yang penting sekali. Atau sekarang kalau mau ada yang tanya. Ya. Ya. Berhubungan yang lainnya, Pak. Ya. Pak, tadi bagaimana membedakan suatu kebahagiaan dengan suatu kondisi yang bisa membuat ketagihan, Pak? Contohnya, kalau tadi Bapak contoh kayak kita nonton bola, dan lain-lain, tapi itu kan yang mungkin kasat mata, Pak, ya. Ya. Jadi yang anggap tipis bedanya itu ketika misalkan sekarang komunitas kami mungkin udah banyak yang menikah, lalu udah mulai punya anak gitu kan. Itu kan satu bentuk, apakah itu bentuk kebahagiaan atau sesuatu yang sifatnya membuat ketagihan ketika
dia bekerja mesti buru-buru pulang ke rumah lihat anaknya, tapi kan manusia bisa berubah. Nah, jadi bagaimana membedakan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang sifatnya apa tadi membuat ketagihan tadi, Pak? Itu bagaimana membedakannya? Oh, kalau kepengen lihat tanah itu mungkin bukan ketagihan, tapi apa? I know what you mean. Cuman begini loh, di Buddha Dharma ini diajarin suatu teknik juga yang menurut saya canggihnya luar biasa. Segala sesuatu itu ukurannya justru dari kita sendiri. Karena ternyata ya kesenangan itu tidak dari anaknya. Misalnya kita kepingin, kalau kita tergantung pulang terburu-buru melihat anaknya supaya happy, misalnya pulang di rumah anaknya teriak-teriak, kejar-kejaran, lagi bantingin piring, yang satu lagi mecahin TV segala macam, juga malah nggak senang. Ya. Tapi seandainya memang benar, karena diterangkan begini, nanti ya on the higher teaching, di ajaran semakin dalam di Buddha itu diterangkan bahwa sebetulnya dunia kita ini yang menciptakan kita sendiri. Misalnya ya seperti yang saya selalu bicarakan, Amerika ini ada nggak? Ada mestinya. Nama kamu? Kevin. Misalnya Kevin pikir Amerikanya Kevin sama Amerika saya mestinya lain kan? Kamu pilih. Yang mana yang benar? Dua-dua benar kan? Karena Amerika Kevin, kamu yang create, Amerika saya yang create. Create-nya bagaimana? Karena saya baca, saya kesana, Kevin juga baca kesana, dan kesannya lain-lain. Nah, sama halnya juga yang disebut ketagihan ini asumsi bahwa perbuatan sesuatu atau perkara sesuatu itu akan membawa kebahagiaan kita selamanya. Jadi dasarnya avidya. Makanya nggak mungkin itu bisa. Tapi seandainya dibalik bahwa tidak lagi asumsi, tapi kita mengerti bahwa kebahagiaan itu semuanya tergantung dari sayanya. Jadi kalau saya pulang itu bukan ingin menyenangkan saya, tapi saya ingin menyenangkan mereka. Jadi seandainya mereka itu teriak-teriak, apalagi mecah-mecahin TV atau bantingin piring, kamu masih tetap bilang, kamu masih kurang piringnya, di belakang ada lagi, itu misalnya, gitu, whatever itu. Tapi tujuannya udah nggak marah-marah, because itu nggak bener kan, nggak bener bilang kalau orang pulang rumah, anaknya orang lagi bantingin piring, kamu marah-marah, nggak bener. Sebab itu di kebudayaan Yunani misalnya sambil menari-nari gitu sambil mecahin piring, it's true, gitu. Jadi ya sebetulnya sorry, tangannya bersemangat. Enggak, jadi pemikiran saya begini, bedanya antara ketagihan dan happy ini sebetulnya dua hal. Satu, urusan pengertian. Kalau kita berasumsi bahwa hal yang sama, bola lah, misalnya ukuran nonton bola senang atau enggak? Kadang-kadang juga ada pertanyaan ini, kamu benar senang atau cuma kepingin lihat bola aja, sehingga kalau ditanya orang kamu lihat atau enggak? Ya saya lihat, tapi juga mungkin senang juga, ada mungkin yang ngerti, ada yang enggak ngerti, ada yang ingin jagoin gini atau ada yang ingin bertaruh, gambling. Jadi kesenangannya macam-macam, tapi sebetulnya seandainya alangkah indahnya kalau keberadaan kita ini setiap saat berpikiran kita ini hanya ingin menyenangkan yang lain. How wonderful. Kamu pasti nggak akan bisa ketagihan, nggak akan ketagihan hal yang di luar, tapi ketagihannya ketagihan ingin menyenangkan yang lain, dan ini sebetulnya nggak apa-apa. Terus tadi saya akan bilang dua, satu ini kan, jadi arahnya. Kedua, pengertian. Pengertiannya ini kalau kita misalnya tahu bahwa dengan minum alkohol atau minum bir itu kalau mabuk senang, dan kita selalu menganggap bahwa kalau enggak, seperti kamu makanya kata ketagihan ini kan jelas sekali. Kalau lagi makan itu kamu anggap enak,
misalnya apa narkoba, itu kan prinsipnya begitu kan? Pikiran begitu. Kamu lagi ambil itu, you think it's happy, tapi sebetulnya it's not. Jadi ketagihan ini satu arahnya tadi, keduanya salah pengertian aja, menganggap bahwa apa yang kamu dapatkan itu membawa kebahagiaan ke kamu sendiri. Dan ini diulang-ulang terus, makanya disebut ketagihan. Orang yang sudah pernah syabu terus yang sudah pernah ekstasi segala macam, selalu berpikir tanpa ekstasi saya nggak akan bisa senang. Tapi pada waktu ekstasi senang nggak? Ya senang. Karena apa? Karena yang di-smash otaknya kan. Otak ini kan hanya alatnya aja. Seperti kamu katakan kalau gatal digaruk, senang nggak? Digaruk itu senang nggak? Ya senang. Tapi kamu coba digaruk 7 hari 7 malam terus di tempat itu, pasti nggak senang. So it's not about that, gitu. You know, it's about, jadi dua hal. Satu, jangan grasping bahwa ada sesuatu di luar yang menjamin kebahagiaan. Kedua, arahnya kalau selama kita selalu berpikir dari apa yang menyenangkan saya, nah ini dikatakan butuh keberanian, tapi sebetulnya butuh wisdom. Sebab kalau kita tahu, kita pasti berani hanya ingin menyenangkan yang lain. Semakin kamu menyenangkan yang lain, pasti semakin hidup kamu bahagia. Pasti. Itu pasti, tanggung. Cuman resiko sekali. Karena kamu masih banyak karma-karma yang kamu bawa dari kehidupan yang lalu. Jadi kamu masih tetap akan dibentak orang, masih tetap akan dibeda-bedakan orang. Tapi kalau kamu nggak mau dibentak lagi, satu-satunya cara, jangan bentak. Nah ini, sebetulnya sederhana sekali jurus-jurusnya. I hope it helps. Ya. Kau bilang di Sutra di Bangga. Ya. Saya ingat lagi yang waktu dulu saya pernah baca. Itu yang waktu Om bilang ketika Buddha tidak ingin bangkit dari tempat hidupnya, dikatakan bahwa Pak Brahmin itu akan kepalanya pecah. Kalau saya nggak salah ingat itu kepalanya dibelah 7 kalau saya nggak salah. Itu oleh para raksasa atau raksasi. Ini explain. I don't know. Tapi yang saya lihat kepala pecah, entah jadi 7, entah jadi 6, nggak tahu ya. Cuman poinnya waktu kalau saya baca begitu itu, I don't know why. Tapi yang saya pikir it's very interesting. Bahwa sebetulnya waktu itu saya kira Lord Buddha bisa lihat seperti kalau Brahmin punya karma semacam itu. Enggak, tapi karma waktu itu yang menyebabkan karma itu matang kesombongan dia. Dengan kata lain, orang itu mengalami pengalaman kematian karena kesombongan yang dia lakukan. Ada yang disebabkan. That's how the karma works. Interesting sekali kan, Sutta Vibhanga ini menarik kalau dibaca. Artinya sangat menarik kalau di langka sekali kita. Ya. Ya memang kalau berbohong untuk orang lain itu kadang-kadang memang kelihatannya harus, tapi intinya sebetulnya lebih baik nggak berbohong. Tapi memang nyatanya di sutra pun diterangkan kan, Lord Buddha menerangkan waktu ada rumah kebakaran, anak-anaknya yang ada beberapa anak-anak di sana, ayahnya pulang lihat ada api di sana, dikatakan saya bawa kereta, saya bawa mainan, yang semuanya senang, ada yang senang kereta, makanya semua datang untuk itu kebohongan kan. Tapi benernya kalau bisa don't lie. Persoalannya di sini ya, bukannya lagi itu kamu tanam benih, membiasakan diri bahwa seakan-akan memberitahu dirimu sendiri berbohong itu oke. Nah kalau kamu sudah sering berbohong begitu, ketemu orang ngomong begitu ya kamu pikir sendiri loh,
orang ini bener atau enggak sih ngomong begini? Jangan-jangan ini juga white untuk menyenangkan saya aja. Exactly that. Tapi ya meskipun karma ini anunya macam-macam. Apa? Macam-macam. Tapi memang repot. That's one of the very difficult question. Saya pun kadang-kadang harus bohong. Padahal I know exactly. Saya bohong. Ya cuma tujuannya untuk itu, habis itu purifikasi. And we try not to do it again for 5 minutes. Lama-lama supaya nggak bohong. Kalau bisa lain kali dikatakan Lord Buddha itu tidak bisa berbohong. Bukan tidak mau. Kalau kamu mencapai kebuddhaan, kamu tidak bisa berbohong. Isn't it interesting? Buddha itu tidak bisa berbohong. Bukannya tidak mau. Siapa? Ya. Pada penjelasan tentang karma, apakah di sana memang tidak ada poin tentang emptiness, makanya untuk penjelasan karma harus disertai dengan pemikiran atau poin harus ditambahkan tentang poin sunyata? Sure, always. Tapi kadang-kadang begini kan, macam-macam. Makanya kalau kamu diterangkan karma hubungannya dengan emptiness, bahwa segala sesuatu itu prediksi kamu, masuk akal sekali. Tapi kadang-kadang tanpa belajar begitu, makanya kamu dengarkan anak-anak, terutama kita belajar apa yang dibesarkan di kalangan Buddhis, selalu ngomong ini karma, hati-hati, ini karma. Ya sering sekali kan kamu dengar, nggak usah begitu. Itu kan cuma nggak diterangkan saja. But how it works itu karena emptiness. Apakah juga karena karma itu hidden phenomena, so it not easy to see the rule of karma? Kenapa? Karena karma itu very hidden phenomena gitu. Atau kenapa sampai bisa dibilang hidden gitu? Oh, totally hidden. Ya, ya karena memang nggak tahu sih sebabnya. Makanya dikatakan hanya Lord Buddha yang tahu sebab karma, warna bulu merak, kenapa kok begitu indah. Keterbatasan mindset kita. Pertamanya itu, ya, definitely that, yes. Dan karma ini kan macamnya lain-lain waktunya. Now, next life beyond. Keterbatasan kita. Payahnya kita tinggal mengalami akibatnya. Ya, Pak, kalau melihat dari contoh-contoh kehidupan sebenarnya kesimpulan pribadi saya Pak, kalau sila itu juga kita mesti jalankan secara bijak, jadi kita nggak bisa terlalu berpegangan 100% gitu Pak, dalam arti seperti ini. Kalau misalkan kan saya suka cerita-cerita seperti di Buzen ya Pak ya, jadi penggunaan contoh cerita di mana ditanya seorang saudagar yang sulit memberi, jadi sama Mas Zen ditanya, tangan kamu gunanya untuk apa gitu, untuk menggenggamkah atau untuk terbukakah gitu kan. Jawabannya kan ada tergantung apa yang mau kita lakukan. Kadang-kadang tangan itu bermanfaat untuk menggenggam, kadang-kadang tangan bermanfaat untuk membuka. Sama seperti kayak tadi kan ada masalah berbohong, masalah kita konsep pemahaman tentang pencurian yang mengambil bukan hak milik kita kan sering kita lakukan. Tadi kalau bilang penggunaan telepon, penggunaan waktu jam kerja gitu. Tapi kalau itu digunakan untuk yang baik kan sebenarnya nggak masalah gitu. Contoh masa pembunuhan juga atau tidak menghargai kehidupan kan juga sebenarnya ukurannya luas gitu Pak. Nah jadi kalau kehidupan ini kan ibarat kalau ada filsafat nelayan itu kan kita nggak bisa mengendalikan arah angin Pak. Kita cuma bisa mengendalikan layar kita gitu. Nah jadi sila ini karena kita memang suatu titik kita perlu berbohong, karena suatu titik kita perlu membunuh atau apa yang tidak menghargai kehidupan, bahkan suatu titik kita juga perlu yang lain-lain gitu yang mungkin secara konotasi umum itu negatif gitu, tapi itu perlu kita lakukan dalam kehidupan. Boleh nggak Pak pandangan? oh no. Itu kalau menurut saya, no, it's not right. Soalnya begini, yang tidak bisa dinegosiasi itu tujuannya. Cuman kalau kita nggak tahu tujuannya benar, ini repot sekali. Karena kita jalannya ini urusannya urusan karma kan. Misalnya euthanasia itu, tahu kan euthanasia kan?
pembunuhan. Kalau orang sakit, kalau sudah sakit sekali, ya orangnya ini sudah sampai sekali, kan namanya euthanasia. Orangnya kan bisa dikasih suntikan biar langsung mati atau daripada tetap dalam state of fix. Kalau menurut pakai undang-undang itu kan bisa. Ya memang satu persatu memang harus dipertimbangkan. Waktu His Holiness ditanya begini pun ini sulit sekali kan. Menjawabnya sulit sekali. Kan kita nggak tahu sebab dan kondisinya. Cuma prinsipnya kita kan nggak tahu kapan. Dan taunya itu bahwa orang kalau misalnya benar-benar sampai nggak sadar bertahun-tahun itu kan mempunyai sebab. Apa nggak lebih enak dibunuh? Pertanyaan itu. Nah, ini pertanyaannya. Dibunuh itu kan kalau kita tahu terusannya ini bagaimana. Misalnya orang ini lagi menjalankan karmanya. Memang karmanya ini harus menjalankan bertahun-tahun begini. Misalnya tinggal 3 bulan lagi, dan orangnya ini sebetulnya not unhappy kan, nggak bisa kerja apa-apa misalnya. Cuman yang nunggu aja nggak sabaran. Terus orang ini dibunuh, ini kan berarti orangnya protes loh mungkin. Saya ini lagi jalan ini kurang 3 bulan lulus, misalnya ini belum lulus, kan nanti lain kali hidup lagi ngulangin lagi. Ini cuman agak bercanda sedikit. Tapi you don't understand the karma terusan. Padahal dengan kamu berbuat begitu terusan membunuh, yang membunuh ini get back karma of killing. Nah, tapi kalau kamu berani tanggung jawab, yang saya akan kutip ini cerita dari Lord Buddha. Yang juga ada saudagar, 500 saudagar di kapal. Kevin pernah dengar kan? Ada 500 saudagar di kapal ini, ya seperti kadin gitu. Anggota-anggota kadin, lagi pesta di atas kapal, nakodanya ini ingin merampok 500 orang. Dan caranya ingin membunuh mereka semua supaya baringnya diambil. Lord Buddha waktu itu tahu, Lord Buddha membunuh nakodanya. Kira-kira kenapa? Kalau menurut Kevin kenapa? Si nakoda ini ingin membunuh 500 orang, akan ada 500 orang dibunuh. Terus Lord Buddha ini membunuh nakodanya, 1 orang. Kita pikir tujuannya untuk menyelamatkan yang 500 kan? It's not right. Tujuannya untuk menyelamatkan nakodanya dari membunuh orang 500. Tapi waktu itu dikatakan ketika itu Lord Buddha ke neraka, masuk neraka seperti mantulnya bola, masuk neraka keluar lagi. Karena waktu itu Lord Buddha sudah tahu ini negatif, saya lakukan demi orang lain. Nah ini loh kuncinya di sini. Kalau mau dengar-dengar ceritanya ya dengar-dengar ini. Kalau kita nggak tahu nanti akibatnya gimana, lebih baik kita ambil agak harafiah dalam hal ini. Karena ini nggak ada belok-belokan, nggak ada terjemahnya sebetulnya. Misalnya begini, kalau kita bohong, itu sebetulnya bukan soal Lord Buddha menghukum atau gimana. Kita menanam benih ketidakpercayaan. Kalau sekarang gini aja gitu, kalau kita nggak pernah bohong, benar-benar nggak pernah bohong, kamu dibohongin, kira-kira tahu nggak? Pasti nggak tahu. Karena konsep bohong nggak pernah. Tapi seandainya kamu setiap hari punya white lies, tadi yang saya mau insight itu, selalu bohong sedikit-sedikit. Kalau kamu ketemu orang, diomongin orang, kamu orang itu juga pasti kamu discount. Ini juga pasti white lies. Misalnya, wah hari ini kok kamu kelihatan cakep, bener sih. Kamu, ini cuma ngomong gombal. So kamu nggak percaya. Tapi kalau seandainya kamu benar-benar selalu hanya muji orang, kamu dipuji orang ya kamu senang sekali. Oh ya masa, saya ini baru potong rambut. Di mana? You see, it's about that, it's about yourself. Makanya jangan dibelok-belokkan kalau gitu. Harusnya membunuh, mencuri itu jelas dan udah pasti bad, pasti bad. Nggak ada kok yang bilang itu good dalam hidup. Langsung gini Pak, kalau Ya. misalkan, kalau saya nggak salah ya, saya pernah baca satu cerita di mana betapa harus terpaksa membunuh harimau menyelamatkan dirinya kan untuk mengobatan dhamma misalkan. Jadi contoh begini, kalau misalkan dia merelakan dirinya dimakan oleh harimau, Ya. tentu dia menyelamatkan yang harimau itu satu-satu nyawa. Tapi dengan dia bertahan hidup, survive, dia bisa mengobatan dhamma untuk sekian masa hidupnya. Terbalik.
Totally the opposite. Totally the opposite. Kalau saya bisa kutip juga pertapa sama harimau. Mungkin ceritanya mana bukan pertapa. Pangeran, terbalik mas. Terbalik. Babarkan dharma itu dia babarkan kemana? Dan kalau dia bisa bunuh harimau, terbalik. Kamu bisa-bisanya orang ya, selama kita belum mencapai tujuan utamanya, mencapai potensi utama yang tertinggi, yaitu dicapainya kebudayaan, kita selalu akan terbatas. Mana yang lebih penting? Kamu mengikuti keterbatasan di sini, bantu di sini, dan lebih lama atau lebih cepat kamu mencapai kesempurnaan sehingga kamu bisa membantu. Saya jawab, pangeran satu ini, dia justru lebih tahu mengenai dharma ini. Justru pangeran ini tidak seperti pertapanya, justru memberikan badannya ini ke harimau ini. Karena apa? Tidak hanya supaya harimau ini tidak lapar, no. Supaya di dalam pendirian beliau, di dalam pendirian pangeran ini tahu bahwa sebetulnya badan ini tidak begitu berguna. Memang saya bisa membaca dalam, tapi lebih berguna kalau saya bisa menimbulkan dana paramita yang luar biasa ini, di mana tahu saya tidak lagi ketergantungan saya ke badan saya sendiri. Dengan pengertian yang dalam bahwa sebetulnya saya akan menanamkan karmik yang kuat luar biasa, mengumpulkan positive energy, positive potensial yang luar biasa. Dengan saya memberikan begini, saya akan lebih cepat menjadi Buddha dan saya bisa membantu. Benar juga. Tanpa pangeran itu memberikan badan itu ke harimau itu, mungkin kita nggak akan duduk di sini hari ini. Duduknya kita di sini hari ini karena pangeran itu memberikan badannya ke macan itu. Bukan justru karena pangeran ini saya mau membabarkan dharma di rumah tetangga atau gimana, biar macannya lapar. Enggak. Justru dibalik, karena dia tahu persis. Ini loh yang dari segi bisnis, dia investnya lebih besar. Keuntungannya lebih besar. Kalau yang diurusin itu oleh macan, gede bayar itu masih uang kecil. Benar, karena justru kita mikirnya, makanya kalian itu juga nggak gampang ya menjalankan urusan dharma ini nggak gampang. Sebab kalau kamu sanggup benar ngomong gini, ini kehidupan sehari-hari pasti nggak mudah kamu. Pasti nggak mudah, karena berani nggak kamu bilang, misalnya bilang aja, I love you gitu. Satu arah aja, satu arah, tanpa ada dulu. Wah, risiko sekali. Hati yang memikirkan mereka nanti dulu dong. Saya mikir dulu, kamu. Dari setiap ada, parkir mobil, di mana-mana, selalu lihat, saya mesti yang datang lebih dulu. Tapi justru itu kuncinya. Jadi jangan dibalik sebetulnya urusan itu, benernya. Benar, sila ini makanya ajaran ini sudah semua yang diterangkan oleh Master Zen ya, yang begini itu memang benar. Nanti akhirnya semua itu tidak cuma dari itu. Kalau nanti Kevin misalnya berkesempatan, Kevin bisa, saya tahu pasti Kevin juga sudah tahu ajaran yang dalam pun akan menerangkan bahwa semuanya itu nanti semuanya proyeksi kita. Tergantung kita proyeksinya bagaimana. Jadi kalau kita proyeksinya selalu dari segi kita ya, yang lebih penting benih-benihnya yang ada di pikiran kita yang kita pilih. Jadi lain kali kalau ketemu macan, lari dulu sebelum siap jadi bodhisattva. Okay. Any more questions? Yang seperti kita ketahui bahwa di tiap minggu, tiap wihara membacakan pembacaan Pancasila, terutama sekali mengenai Pancasila keempat. Sebenarnya kan ini gawat juga kan, kita praktek gitu di depan gitu. Nah, tanpa dilandasi pengertian dari arah sila itu atau tujuan sila itu, terus membacakan sila Pancasila, apakah itu bukan lebih
satu penerapan yang kurang tepat di dalam pendidikan Buddhis. Ya bukan kurang tepat, tapi ada yang lebih tepat. Bukannya kurang tepat, tapi ada yang lebih tepat caranya. Maybe look at that way. Tapi they all very, ya memang iya. Makanya hal-hal yang dasar-dasar begini harus dimulai yang benar. Kalau semakin benar, semakin bagus. Kurniati tadi mau tanya. Kalau kita lihat dari nilai ya, kalau betul-betul diterapkan itu kita akan repot sekali. Oh bisa? Dari sisi mind, itu misalnya kita tahu bahwasanya apapun yang kita lihat itu adalah projection. Iya. Nah misalnya kita melihat satu hal yang tidak baik, itu sebetulnya kan itu projection dari negatif karma kita masa lampau. Iya. Misalnya kita melihat orang membunuh, misalnya membunuh nyamuk lah, yang hal kecil. Terus? Lalu tapi bukan berarti kita karena kita tahu bahwasanya itu juga satu hal yang tidak baik buat dia, itu kan berarti harus out of compassion, kita harus istilahnya tidak mungkin dong kita biarkan dia melakukannya. Jadi kan membutuhkan satu skillful means untuk menyampaikannya. Tapi untuk hal ini bagaimana dari sisi judgmental kita? Itu Oh. sekali. Oh. Berarti kan sebetulnya kita judge, wah kamu dulu itu nggak benar. Itu gimana? Ya memang. Nah ini makanya yang kamu sebut tadi skillful means, you have to really be that. Misalnya, ya kamu harus tahu cara-caranya sendiri mestinya. Memang bukan repot, cuman memang nggak mudah. You know, mungkin caranya begitu orang itu bunuh nyamuk begini kan, nyamuknya jatuh, terus kamu mendekati orang itu cari nyamuknya gitu kan, udah ketemu terus kamu mau Indonesia keluar dulu, terus dia tanya kenapa kamu? Tadi nyamuk kamu bunuh, nih mudah-mudahan the next life nyamuk ini bisa jadi bodhisattva ngantar kamu sampai pencerahan sempurna. Bisa jadi orangnya whatever you do gitu, skillful means, you know, you have to do skillful means. Cara, ya itu risikonya, paling risiko itu sebab katanya kalau Lord Buddha mengatakan kita semua ini gila by definition. Karena orang gila itu apa yang kita lihat dan apa yang kita mengerti dua hal yang tidak sama. Definisi orang gila kan itu kan, apa yang kita lihat dan apa yang kita ngerti nggak sama. Sebab kita ini penuh definisi memang begitu, cuman tarafnya aja lain-lain. Gila kelas 1 sama kelas yang sudah sampai di mana, kita semua gila. Show. Makanya kamu harus punya skill. Misalnya kamu lihat di hari raya Kurban gitu, mereka benar-benar berpikir itu sesuatu yang good. Ya, kamu kalau bisa do whatever you think within your power untuk itu. Yang penting lagi memang dari kamu yang kan, dari pikiran kamu. Lalu Om, kalau di dalam sila buku ini saya pernah mendengar bahwasanya kita orang awam tidak boleh menempuh buku atau buku yang biarpun mereka bersalah. Kalau dari sisi logisnya, mana mungkin Buddha membuat satu seperti itu? Saya sebetulnya nggak pernah dengar aturan itu, cuman dan saya kalau mau menegur orang hati-hati sekali. Yang namanya salah nggak salah itu, apalagi yang namanya bodhisattva sampai sudah taraf begitu, sebab kamu nggak tahu. Nanti kalau begini nggak selesai, sudah ada ceritanya. I'll tell you one story and then you can draw from that. Misalnya biku yang namanya Naropa, itu waktu Naropa ini Naruh namanya, Naropa lah, ini cari gurunya ini bermacam-macam. Ada pada suatu ketika ketemu di pinggir telaga, ambil ikan, terus dimasukkan di api, belum matang dimakan, terus
Naropa ini ingin kasih tegur gitu. Kamu jangan begitu, kasihan kan. Ikan yang kamu ambil, terus kamu taruh di api sebentar, kamu makan, itu kamu membunuh ini, kamu akan menanam biji karma dan sebagainya. Dikasih kuliah. Oh, memang begitu. Oh ya, sorry. Terus ikannya di sini, tulangnya diambil, dilemparkan ke kembali ke telakanya, ikannya hidup lagi. Dia menyebut, lain kali urusan karma, kamu hati-hati sebelum judge people. We don't. Lebih baik ya, daripada kamu negur yang lain. Memperhatikan yang lain itu benar. Harus. Bukannya kamu sok cuek atau nggak urusan, no. Tapi be careful, supremely careful untuk judging people. Kamu nggak tahu orang ini tujuannya apa. Kalau tujuannya, misalnya ya, saya di sini, terus saya menguap gini. Kamu nggak tahu tujuan saya kan? Benar-benar ngantuk, atau saya cuma ngomong, udah nggak usah tanya lagi, terus saya pulang, atau gimana, you don't know. You don't know. Makanya lebih baik always check your mind. Buddha mengatakan begitu, jangan unless you enlightened being, don't judge others. That's a good. Kalau reaksinya kita hanya diam, Kenapa? kalau misalnya kita melihat sesuatu yang istilahnya nggak benar, Misalnya gimana? terutama misalnya masalah ahimsa ya, tidak keras. Kalau dari sila itu kan tidak keras baik pikiran, perbuatan maupun ucapan. Kita lihat itu. Kemudian itu sebetulnya kan projection kita. Maksudnya hasrat kita itu violence. Tapi untuk hal ini sebetulnya kan repotnya itu di sini judgmental atau Oh iya, benar juga. Kamu kan lihat lama ya si videonya. Lama coba saya nggak pernah lihat, tapi kalau lamanya itu kalau lama Yesus itu punya malah kan panjang. Itu kalau biku-biku kecil ini wah di kepala. Bahkan His sendiri cerita. Trijang Rinpoche guru His itu kalau ngajar His ini mulai belajar umur 6. Harus ngapalin begini. Gurunya itu katanya His takutnya luar biasa di dalam. Kalau dengan gurunya udah jalan di koridor itu sudah gemetar. Apalagi kalau gurunya sudah prostration di depan His tahu, oh ini pasti sebentar lagi saya di-whack. Sampai gurunya katanya Sok Rinpoche ini punya dua whip. Yang satu kuning khusus untuk Dalai Lama, yang satu karena His belajarnya dengan kakaknya dan masih tetap dihantam. Kelihatannya violence kan. But you never know. Tujuannya apa, akhirnya apa. Itu semuanya up to skillful means. Jangan gunakan standar kita gitu maksudnya. Kita kalau nggak tahu. And do whatever you can do from your side. Mungkin beliau untuk ngajarin kamu supaya lain kali kamu jangan tiru-tiru saya. Maybe. Kalau dalam sila yang di sini tuh, itu urut-urutannya harus dipraktekkan seperti itu atau boleh bolak-balik, karena kamu kan tadi bilang kalau sila ini kan nggak selalu sama bagi tiap-tiap orang dalam penanganannya gitu. Nah, apakah urutan-urutannya itu bisa kita ambil satu persatu atau sekaligus, atau kalau sekaligus sih enggak, satu persatu jangan, harusnya semuanya. Jangan satu persatu, kamu kalau bisa menjalani semuanya. Sila ini kalau kamu babarkan ya, ini membicarakan rasa aku salah, jalankan menangkis 10 karma-karma negatif. Tujuannya don't harm others. Nah nanti next step, you help others.
on the bodhisattva level. Bukan lagi cuma don't harm them, but you help. Jadi urutannya apakah memang urutannya harus seperti itu? Oh, enggak juga. Enggak. Aku salah karma diterangkan dengan cuma 10 badan, 10 omongan, 10 badan, 10 omongan, 3 badan, 4 omongan, 3 pikiran. Body, speech, and mind. Okay. Right, anyway. Thank you so much. Dan saya pamitan sekali ini benar-benar saya nanti malam pulang. Dan pamitan terus tapi nggak pulang-pulang. Saya kali ini kamu dan bukannya please take care. Please take care dan selalu have joy in your heart, punya kesenangan di hati bahwa hidup ini sangat berharga. Jangan disia-siakan. Setiap pagi bangun, malam tidur, kalau bisa jangan disia-siakan. Kadang-kadang harus marah, harus begini, oke. Jangan putus asa. Yang ada itu selalu hidup ini kamu gunakan untuk kebaikan yang lain. Udah kalian ini berani aja. Kalian nggak usah mikirin aku terlalu banyak. Kalau semakin banyak kalian mikirin yang lain, semakin kalian ini akan bahagia. Jalan pemuda Dharma ini nggak susah sebetulnya. Tough, tapi kamu harus jalankan sebab sederhananya luar biasa. Intinya ditanamkan landasan keberadaanmu itu selalu landasan hati yang lembut. Kamu boleh jadi tough, tapi never hard. Kamu boleh jadi orang yang galak, atau cuma jangan pernah ingin nyakitin yang lain. Kalau perlu kamu harus disiplin yang lain. Boleh. Kadang-kadang kita pun boleh menangis, kadang-kadang kita pun boleh merasa takut. Karena memang kalau dilihat matangnya karma-karma di sini ini bertubi-tubi. Hidup ini kadang-kadang kelihatannya masa depan ini kelihatannya begitu berat. Kadang-kadang masa yang lalu pun selalu menghantui. Tapi seandainya what you do itu selalu fokusnya ke yang lain. Hati ini kamu buka, yang berani. Capek kayak apapun. Kalau memang teman kamu butuh waktu, kasih waktu. Teman kamu butuh ingin cerita, kamu kasih telinga, dengarin. Kalau teman kamu butuh nangis, pinjamin bahumu. Nggak apa-apa. Do whatever you can. Selalu dibalik. Bagaimana caranya selalu membahagiakan yang lain. Hanya dengan begitu, kamu nanti akan bisa bahagia sendiri. Dan ingat, kalau apa-apa yang terjadi kamu itu, yang menyebabkan hanya kamu sendiri dulu berbuat semacam itu. Jadi kalau kamu tidak mau mengalami begitu lagi, jangan diulangi, jangan dikerjakan. Selalu merasa bergembira. Dimarahin orang, nggak enak, tapi bergembira. Paling nggak, karma yang nggak enak ini satu udah hilang. And you do it like that all the time. Ingat bahwa segala sesuatu itu selalu berubah-ubah. Nggak ada segala sesuatu itu dari segi saya tidak mempunyai sifat hakiki. Dan yang terakhir, kamu ingat bahwa kamu pun kalau kamu cari tidak ada dan seperti kamu bayangkan. Jadi segala sesuatu itu hanya rentetan pengalaman, rentetan keinginan yang nantinya meskipun terpenuhi atau tidak terpenuhi hanya akan diganti dengan keinginan yang lain. So with that, you just rejoice and happy, and I shall see you soon.